Transportasi umum ternyata memiliki begitu banyak benefitnya. Menggunakan transportasi umum ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan. Dan selain itu, menggunakan transportasi umum juga kita bisa mengurangi emisi dan tentu saja hal ini jauh lebih ramah lingkungan. Di samping itu, transportasi umum juga sekarang jauh lebih aman, lebih efisien dan lebih nyaman. Sehingga bila ekosistem transportasi umum itu terintegrasi, ini bisa menciptakan budaya baru, budaya yang jauh lebih modern, budaya yang jauh lebih efisien, dan budaya yang serba digital. Final Note saat ini berada di stasiun kereta api di Gambir untuk melihat bagaimana penerapan ekosistem transportasi yang terintegrasi dan serba efisien. Mari kita lihat. PT Kereta Api Indonesia Persero dalam kurun 4 tahun terakhir terus melakukan transformasi dari berbagai sisi. Mulai dari pelayanan penumpang, barang, komersialisasi aset, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dari sisi peningkatan pelayanan kepada pelanggan, KAI melakukan percepatan waktu tempuh perjalanan yang dimulai sejak 2022. Percepatan waktu tempuh ini antara lain mampu memangkas perjalanan kereta hingga 78 menit. Untuk mengakomodasi permintaan pelanggan yang semakin meningkat, KAI pun secara berkala menambah kereta baru yang menghubungkan kota-kota yang sebelumnya belum terhubung. KAI juga terus melakukan penataan dan pengembangan stasiun terpadu di wilayah Jabodetabek yang bersinergi dengan Pemda, BUMD, dan swasta. Pada angkutan barang, KAI secara kontinu menambah sarana, jumlah perjalanan, serta mencari potensi baru dalam pendistribusian barang menggunakan kereta api. Angkutan barang KAI mampu mendukung biaya logistik yang kompetitif dan mengurangi dampak eksternal seperti kemacetan, polusi, jalan-jalan yang rusak, serta meningkatkan daya saing global. Selain itu, KAI juga memperhatikan aset terpenting yaitu pengelolaan sumber daya manusia. KAI terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM melalui training, upscaling, dan rescaling agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan serta tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Oke, ayo. Masih ya. Masih. Halo Pak Dirut, Pak Desi. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih telah mengundang saya ke sini ke stasiun dari Gambir. Saya sudah ditemani oleh Direktur Utama kita dari PT KAI dan terus terang setiap kali saya datang ke sini pasti ada kejutan-kejutan baru. Pak Didi, ini bukan serasa stasiun kereta api tapi bahkan melebihi, ini seperti lobi hotel. Luar biasa Pak Didi kita kemajuannya ya. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat konsep sekarang ya Pak Didi, ini kan harus transportasi itu umum itu biasanya kan kesannya kan ramai, kumuh, panas, tapi di sini AC-nya dingin, asri. Apa sih sebenarnya yang ingin diciptakan dengan atmosfer seperti ini? Jadi Mbak Desi dan para pemirsa sekalian, kereta api itu melayani dan mengikuti era perkembangan yang terjadi. Nah, sekarang ini kita tuh ingin membuat creating new experience bagi para pelanggan. Ya. Dan pelanggan kita Mbak Desi, 80% itu sudah Gen Y dan Gen Z dan Gen E. Nah, inilah yang kita berikan suatu pengalaman baru. Salah satunya nanti kita akan lihat bagaimana face recognition boarding system. Jadi serba digital ya? Digital, new experience, terus kemudian media sosial gitu ya. Nah, harapannya stasiun kita jaga dengan kebersihan, terutama nanti toilet bisa dilihat ya. Dan pengalaman baru ini betul-betul kita ingin memberikan suatu hal yang bisa di-socialize, di-share, sehingga meng-create new experience bagi yang lain. Selain face recognition ini, nanti ada beberapa hal yang akan tunjukkan ya, akan ke kejutan-kejutan apa, bahwa setiap tahun kita melakukan
adanya Ya, inovasi. jadi ada inovasi dan tentu saja sekarang tuh semua tuh harus serba digital, berbasis teknologi. Jadi kalau penumpang sini juga, apalagi kalau Gen Z, mereka maunya selfie. Ya. Mau Dan ini nanti kan Nataru ya, salah satu yang kita perkenalkan adalah virtual assistant. Jadi AI itu akan kita gunakan. Jadi bagaimana text to voice and voice to text itu akan kita implementasikan. Di mana para pelanggan bisa bertanya, nanti diolah by sistem itu voice to text. Nah, sistemnya nanti akan mengeluarkan text to voice. Sehingga segala pertanyaan itu akan terjawab dengan sistem. Iya, tapi ini masalah face recognition ini. Ini kan untuk beli tiket, biasanya kan orang kan ke loket, antre, beli tiket ya. Tapi sekarang ini bagaimana? Apa inovasinya dan kenapa pakai facial recognition, Pak? Jadi sebetulnya sekarang ini touchless ya, artinya penumpang bisa beli tiket akses by KAI. Dan akses by KAI, begitu nanti sudah termasuk dalam sistem, maka ini akan teridentifikasi di sini. Jadi nggak usah cetak tiket, langsung masuk ke sini. Nanti dengan pengenalan face recognition, ini akan terbuka sendiri. Dan itu merupakan identifikasi penumpang yang paling tajam ya, sehingga tidak ada kemungkinan salah. Karena apa? Karena ini akan Atau kalau terbuka. tiketnya hilang juga. Oh, tiket hilang udah nggak masalah. Udah nggak masalah. Yang penting sistemnya. Ya, tapi ini bagaimana cara membelinya? Kan kalau biasanya beli tiket, kita bisa beli online atau beli di loket. Ini berarti tiketnya itu wajah kita kan? Jadi pengenalnya wajah kita. Jadi kita kerjasama dengan Dukcapil. Jadi dengan kereta api elektronik, maka sistemnya udah nyambung. Sehingga begitu orang itu beli tiket, maka ID-nya sudah terserap dalam sistem dan terkonek ke sistem tiketing kita termasuk boarding kita ini. Nanti akan kita buktikan bagaimana dengan tanda pengenal wajah ini sistem ini akan mengenal dan akan memperbolehkan orang masuk boarding. Jadi kuncinya memang harus ya beli tiket dulu kemudian didaftarkan kan wajahnya. Coba kita buktikan cara menggunakan facial recognition ini. Boleh. Yuk mari kita lihat. Kita lihat ya. Sambil dikasih tahu Pak Didi bagaimana caranya. Jadi dengan seperti ini, nanti dia akan mengenal. Nah ini kan ada nomornya dan ininya. Kita langsung masuk aja buat Desi, langsung aja. Semua yang mendaftar akan seperti itu. Dan daftarnya bisa dilakukan di sini ya? Daftar di sini maupun pakai aplikasi Akses by KAI itu bisa. Jadi secara elektronik atau mau langsung bisa. Jadi dengan kenapa harus Pak Didi kita pakai facial recognition? Itu kan berarti kan harus ada teknologi baru dan dari segi harganya juga kan bisa jauh lebih tinggi. Jadi, karena ada inovasi baru. Sepertinya gini Pak Desi, pada saat kita pandemi, kita itu bekerja sama dengan Pak Budi Sadikin, Menteri Kesehatan, menyatukan sistem tiketing kita dengan sistem Dukcapil dan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga sistem kita bisa membaca KTP dan bisa membaca aplikasi yang ada di Peduli Lindungi. Sehingga pada saat itu untuk pengecekan vaksinasi itu langsung di situ. Jadi begitu orang beli tiket, data-data vaksinasi itu langsung muncul, sehingga tidak perlu ngecek-ngecek lagi. Jadi sebenarnya sistem ini sudah ada sejak COVID ya? Nah, begitu COVID selesai, kita gunakan apa ini? Nah, sehingga inovasi kita adalah bagian, kita aplikasikan untuk face recognition. Tapi ini data semua memang terlindungi tentu Terlindungi. saja kan. Jadi kita terus terang membangun ini dengan governance ya, sehingga data-data hanya untuk keperluan itu. Dan kita dilindungi dengan ISO ya. Jadi kita sudah certified, kita yakinkan bahwa data aman dalam custom kita. Iya, dan ini yang pertama di sini, Pak Didi. Saya rasa di antara moda transportasi kita yang pertama. Yang pertama. Tapi nanti untuk stasiun-stasiun lain juga akan diterapkan sistem. Betul. Jadi pertama dulu di Bandung, kita trial sekitar 3 bulan. Sekarang sudah mungkin 8 atau 10 stasiun ya. Stasiun besar misalnya Bandung, Gambir, kemudian di Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Malang, Jember, itu semuanya sudah face recognition. Sudah face recognition semuanya. Nah, apa feedbacknya? Apakah penumpang memang menyukai cara ini, dan dari segi efisiensi sehingga tidak harus melihat tiket ini bagaimana? Berapa waktu yang dihemat dengan menggunakan facial recognition? Jadi Mbak Desi ya, kayak seperti stasiun Gambir, hari-hari biasa saja kita 8.000 penumpang. Face recognition ini
boardingnya cuma 1 detik atau 2 detik. Tadi kan kita lihat sendiri ya, Iya. dengan antrian begitu banyak, itu sudah nggak ada antrian lagi. Memang ada beberapa hal yang mempertanyakan, tetap kami akan menghargai hak asasi. Kalau memang mereka tidak bersedia menggunakan recognition, tetap kita berikan suatu akses ya. Tapi Jadi masih bisa bagi masih bisa. mereka mungkin yang nggak nyaman gitu. Betul. Jadi masih bisa menggunakan kartu ya. Betul. Apalagi yang bisa ditunjukkan Pak Didi, karena saya lihat ini kan Pak Didi kan inovasi ini sangat penting, menciptakan istilahnya new experience apalagi yang kita bisa dapatkan. Jadi tahun 2021 kita melakukan percepatan waktu tempuh ya. Kecepatan dulu 100 km per jam, sekarang kita sudah menuju ke 120 km per jam. Jadi mayoritas kereta kita percepat ya 120 km per jam. Dampaknya apa? Waktu tempuh perjalanan ini makin cepat. Ya, ke Surabaya sekarang sudah bisa 8 jam, ke Solo 7 jam, ke Jogja itu 6 jam, ke Semarang itu di bawah 5 jam ya, terus kemudian ke Bandung itu juga 3 jam. Nah inilah sebagai bentuk kereta api untuk terus bertransformasi. Kemudian tahun 2021 juga kita memperkenalkan kereta panoramik ya. Kereta panoramik itu memang diilhami dengan pemandangan di Indonesia yang begitu indah ya. Jadi kalau kita pernah mendengar itu banyak yang masuk bukit-bukit, kita tidak bisa melihat atas. Sekarang dengan panoramik itu semua terbuka, ambience-nya juga terasa ya. Kita seperti masuk ke lingkungan yang segar, bisa menikmati pemandangan secara full ya. Bahkan beberapa kali panoramik bisa digunakan untuk bermusik juga. Kemudian yang terakhir baru kita launching di September kemarin adalah compartment switch ya, di mana compartment switch kita merupakan Bima Ribbon. Dulu ada kereta api Bima, makanya ini tetap catnya kita bikin biru ya. Ini merupakan satu kereta yang isinya hanya 16 kompartemen, yang ya kita visi kita adalah melayani untuk the high end ya. Jadi eksklusif ya. Sangat Ini eksklusif. kalau kita naik pesawat mungkin first class-nya First ya. class-nya maskapai internasional. Iya, jadi banyak sekali inovasi-inovasi ini Pak Didi ini menjabat pas saat pandemi. Jadi kelihatannya harus betul-betul berkreasi dan berdasarkan teknologi dan juga selera ya masyarakat. Tapi mungkin kita lihat-lihat lagi. Ya, rata-rata keseluruhan kereta api di Indonesia on time nggak? Kayak di Jepang kan itu wah, pas banyak. itu. Biasanya on time nggak? Oke. Mbak Desi bisa tanya yang lain, on time nggak? Betul, ramah lingkungan dan ini hemat energi. Ya, dan memang kalau sekarang kan semua aspek yang dalam kehidupan kita kan harus mementingkan ramah energi, emisi karbonnya juga dikurangi. Tapi sebenarnya kalau kita menggunakan transportasi umum itu kan jauh lebih ramah lingkungan Betul, ya. Dan betul. ini Pak Didi ini minat untuk khususnya transportasi umum apalagi kereta api itu semakin lama semakin meningkat. Jadi pada saat 2019 sebelum pandemi, kereta api mengangkut 429 juta penumpang. 2020 turun menjadi 185 juta penumpang. Setengahnya. 21 turun lagi menjadi 155 juta. Nah, tahun lalu 2022 itu sudah 285. Jadi naik lagi. Ya, naik lagi. Hampir ke normal. Betul. Jadi dan tahun ini sudah di atas 300 ya. Nah, ini artinya apa? Alhamdulillah bahwa moda transportasi kereta api ini masih menjadi salah satu moda pilihan transportasi masyarakat ya. Dan jangan lupa Mbak Desi, tahun 2023 ini merupakan suatu transformasi perkereta apian nasional ya. Karena di tahun 2023 ini kita bersama-sama dengan pemerintah seluruh stakeholder bisa menyelesaikan 2 proyek strategis nasional, yaitu LRT Jabodebek yang itu sudah diresmikan oleh Bapak Presiden tanggal 28 Agustus 2023,
Sementara yang kereta cepat Jakarta Bandung, Iya. WUS, Wush. ini sudah diresmikan Bapak Presiden tanggal 2 Oktober 2023. Jadi ini transformasi kenapa? Karena teknologinya tuh advance ya. LRT Jabodebek itu dengan GOA 3, Grade of Automation 3, itu berdasarkan CBTC ya, Communication Bridge Train Control. Itu sudah ada kereta api yang berjalan tanpa masinis, Iya, ini driverless, digerakkan dari Central Operation Control Center ya. Nah, kereta cepat ini juga menjadi sejarah perkereta apian karena apa? Kecepatan maksimumnya itu sudah 350 km per jam. Jadi ini sesuatu yang membanggakan ya, bangga terhadap Indonesia karena dalam era sekarang ini bisa menyelesaikan suatu teknologi. Nah, harapannya ini ke depan kita akan melakukan lompatan-lompatan. Iya. Selamat siang, Mbak. Oh, wah, adik, mau kemana? Ke Bandung. Dari mana nih? Dari Jakarta. Oh, sering? Sama ibu? Oh, sama mamanya. Sering bu naik kereta? Ada berapa kali sih Pak? Kalau ayah udah di Bandung. Oh, ya udah Bandung. Ah, Nyusul ayahnya. Oh, iya. Ayo, Iya, mangga, tapi mangga. sekarang selalu on time tapi ya kalau Loh. kereta apinya. On time. On time. Jadi kalau di ini peronnya, di platformnya berapa lama biasanya? Ini seperempat jam sebelumnya udah siap. Udah siap ya? Ini kan jam 13.30 ya. Tadi mungkin jam 12.50 udah siap. Tapi rata-rata keseluruhan kereta api di Indonesia on time nggak? Kayak di Jepang kan itu wah pas banyak. itu. Kok? Biasanya on time nggak? On time. saya juga sebelumnya saya lihat kan ada yang jam 12.30 tuh tadi on time. Oke, ya bagus lah kalau on time itu biasanya kan kalau Mbak Desi bisa tanya yang lain, Eh, on time nggak? ini kalau ada komplain ini yang punya tanggung jawab ini. Jam berapa berangkatnya? Jam 13. Kursi roda ya, ini bisa digunakan setiap saat ya. Ya kalau kita ke tempat umum ya biasanya untuk melihat kualitas suatu tempat umum itu dari fasilitasnya. Baik. Pak Didi, terus terang kita sudah melihat bahwa ini kesannya itu kan bersih, agak mewah dan nyaman gitu. Tapi apa-apa lagi yang menurut Pak Didi ini penting kita Baik. banggakan lah Jadi stasiun di Gambir stasiun ini. besar dan beberapa stasiun besar kita sudah melengkapi dengan air minum ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan air panas dan air dingin, semuanya free. Sehingga ini Tinggal bawa tumbler ya, kali ya. mendorong Tinggal. masyarakat penumpang mau kayak tumbler ya. Jadi mengurangi sampah plastik dari botol plastik air mineral. Jadi ini menjadi bagian daripada kereta api untuk beradaptasi untuk membangun environment lingkungan yang lebih baik. Iya, dan ini nanti semua stasiun kereta api tentu saja akan memiliki Betul, standar betul. seperti ini. Seperti Ada ini. air minum yang memang gratis bagi para penumpang di Betul. sini. Terus biasanya toilet itu biasanya itu paling masalah kalau di tempat umum ya. Baik, jadi kalau Penting untuk harus punya toilet yang bersih. stasiun-stasiun Ya. kereta api kita mengutamakan toilet karena toilet itu merupakan tempat yang private, kita jaga kebersihannya. Nah, budaya menjaga toilet ini, jadi kami menyampaikan bahwa toilet ini digunakan untuk semua kaum. Di stasiun-stasiun kita lengkapi dengan toilet-toilet untuk yang disable, sehingga kalau untuk disable aja nyaman, maka untuk penumpang-penumpang yang lain akan lebih nyaman. Kita lihat untuk fasilitas yang disable nih, Mbak Desi, kita buka. Jadi inilah toilet yang untuk kaum disable, di mana penumpang bisa merasakan tempat yang nyaman
bersih dan kering ya. Iya, dan di sini juga tidak boleh ada orang yang buang sampah ya. Betul. Saya lihat ini cleaning service-nya ada di mana-mana. Tapi Pak Didi, saya tertarik ya karena biasanya kalau ke stasiun itu kan istilahnya ya ada tujuan tertentu, beli tiket, antre dan lain sebagainya. Ini ada tamannya gitu. Nah, betul. Apa? Coba mungkin kita bisa lihat Baik. tamannya itu seperti apa. Ini ide siapa sih sebenarnya? Jadi sebetulnya Mbak Desi, ini ide saya ya. Karena apa? Kalau kita ke airport di luar ya, itu ada suatu taman yang sangat bagus ya. Nah, harapan saya ini taman yang kita bangun inilah dengan tanaman-tanaman hidup dan ada ikannya. Sehingga memberikan ambien yang bahwa kita tuh berada di suatu lingkungan yang tumbuh. Growth mindset ya. Sehingga ini yang saya tanamkan. Growth mindset Growth ya. mindset. So saya tanamkan. Banyak yang menggunakan tanaman plastik. Kenapa? Kalau kita nanam penggunaan tanaman plastik, mau setahun, 2 tahun, 10 tahun ya akan seperti itu. Dan kadang-kadang suka berdebu malah Nah, jadinya. tapi kalau dengan tanaman yang alami, maka kita harus merawat, kita harus menumbuhkan. Nah, itu merupakan suatu analogi. Kalau kita mempunyai pegawai, kita tuh menyeleksi pegawai dengan sebaik-baiknya. Karena kalau seorang petani menanam padi, menanam jagung, pasti mengambil bibit yang paling baik. Kita semai dengan baik, kita tumbuhkan dengan baik, kita pupuk dengan pupuk yang memadai, sehingga menjadi Iya. tanaman yang menghasilkan buah ataupun bunga yang bisa dinikmati. Jadi harus mau tidak mau harus ada landscape ininya juga ya. Betul. Desainernya juga nih Pak Didi, berarti harus dirawat ya, dipastikan bahwa tanamannya juga tumbuh berkembang dengan Betul. sehat. Ini salah satu dari atraksi juga membuat penumpang merasa lebih nyaman ya. Betul. Bisa duduk-duduk di tempat yang nyaman dan juga di sini banyak kafenya, banyak Betul. restorannya. Tapi mungkin kita juga perlu duduk ya, Ya. Pak Didi, karena saya ingin sekali ketahui ini kan sudah akhir tahun dan usia PT KAI sekarang sudah 78 tahun. Jadi evolusi sampai kita sampai ke sini tuh apa-apa saja kan, challenge-nya, inovasi dan yang paling penting bagaimana kita melihat masa depan dari PT KAI ini. Ya, yuk Oke. mari kita cari tempat duduk yang nyaman. Kereta api itu menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadi sejak dulu, sejak masa kanak-kanak, banyak masyarakat yang mempunyai romantisme dengan kereta api. Jadi bertransportasi itu bukan hanya mengantarkan satu tujuan ke satu tujuan yang lain, tetapi memaknai perjalanan ini. Kita lanjutkan Final Notes bersama saya Desi Anwar, berada di stasiun kereta api Gambir. Saya sudah ditemani oleh Direktur Utama PT KAI, Pak Didi Hartantyo. Dan Pak Didi, tadi kita sudah melihat ini begitu indahnya ya stasiun Gambir ini, dan saya rasa nih nanti menjadi contoh bagi seluruh stasiun kereta api yang ada di Indonesia. Modern, berbasis digital, teknologinya juga canggih, bersih, nyaman, asri, ramah lingkungan. Dan kalau saya melihat ini luar biasa sekali transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI selama 78 tahun. Bukan saja stasiunnya, tapi kereta apinya juga dari segi jenis kereta apinya jauh lebih modern, lebih nyaman, dan lebih canggih. Pak Didi, yang saya ingin tanyakan, ini kan bukan saja transformasi fisik ya, bukan saja transformasi dari teknologinya dan inovasinya. Sebenarnya esensi dari apa yang dilakukan oleh PT KAI untuk melakukan ini, itu semua apa sih? Apakah juga untuk mengubah cara kita hidup bermasyarakat, khususnya di kota besar seperti di ibu kota ini? Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi para pemirsa sekalian, kereta api itu menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat. Jadi sejak dulu, sejak masa kanak-kanak, banyak masyarakat yang mempunyai romantisme dengan kereta api. Ke depan, kita ingin menjadi bagian daripada lifestyle masyarakat. Jadi bertransportasi itu bukan hanya mengantarkan satu tujuan ke satu tujuan yang lain,
tetapi memaknai perjalanan ini. Jadi kereta api pada tahun 2019 merevisi visinya. Jadi hanya sekedar penyedia transportasi, tetapi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Maknanya apa? Solusi ekosistem transportasi, kereta api itu harus terintegrasi dengan moda-moda transportasi yang lain. Karena kereta api tidak bisa sendiri, sehingga harus membangun ekosistem, baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang. Jadi dengan visi itu, maka kereta api membangun integrasi dengan transportasi yang lain. Dan di tahun 2019 kita mengawali dengan integrasi transportasi di Jabodetabek ya, di mana stasiun-stasiun kita integrasikan dengan moda-moda transportasi yang lain ya, KRL dengan MRT dengan Transjakarta dengan transportasi yang lain itu kita integrasikan. Untuk kereta api jarak jauh sendiri kita bersinergi berkolaborasi dengan moda transportasi yang lain termasuk taksi, termasuk bus ya, sehingga penumpang pada saat dari rumah menuju stasiun dengan aplikasi akses by KAI mereka bisa memesan taksi, bisa naik bus ya, damri ya, sehingga ini menjadi suatu ekosistem. Nah, stasiun-stasiun kereta api ke depan ini harus menjadi bagian daripada lifestyle. Untuk itulah maka kita ingin mentransform stasiun kita ini bukan hanya untuk kepentingan para penumpang, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan. Nah Pak Didi, kalau misalnya kita nggak harus jauh-jauh ya ke Singapura misalnya, kalau kita lihat ya di situ kan ya negerinya dan kotanya kan sebenarnya kecil, tapi kalau kita ke stasiunnya di situ kita ke sana bisa naik bis, naik taksi, kemudian juga naik undergroundnya, kemudian naik kereta apinya, di situ juga bisa berbelanja, di situ juga bisa makan dan lain sebagainya. Nah Indonesia ini kan apalagi Jakarta saja kan cukup luas. Tantangannya untuk mengintegrasikan sehingga menciptakan ekosistem yang serba terkoneksi. Ini apa? Dan berarti ini bukan kerja PT KAI saja, mau tidak mau kan harus berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, challenge-nya dan solusinya untuk memadukan ini semua itu bagaimana Pak Didi? Jadi membangun suatu ekosistem ini harus melibatkan pihak-pihak terkait ya, stakeholder yang terkait. Jadi kereta api sebagai moda transportasi tidak bisa hidup sendiri. Jadi sesuai Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007, maka infrastruktur itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara kereta api sebagai penyedia sarana, sebagai operator ya. Nah, kaitannya dengan integrasi dan ekosistem ini, dalam membangun integrasi ini kita harus melibatkan pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, kemudian pemerintah daerah yang ada di sekitar Jabodetabek ya. Nah inilah yang kita harus berkolaborasi dan membangun kerjasama yang positif ya. Sekarang stasiun-stasiun kereta api yang melintasi di Jabodetabek ini, selain di Jakarta kan ada di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, dan di Depok. Nah, stasiun-stasiun kita itu seperti Cisauk, Parung Panjang, ya, itu kita juga benahi. Nah, itu kerjasama dengan Pemda setempat, juga kerjasama dengan beberapa developer yang ada di setempat. Karena penumpang yang kami layani itulah penghuni perumahan-perumahan yang kelasnya kelas atas ya, sehingga mari kita bersama-sama membangun stasiun supaya stasiun menjadi bagian dari lifestyle para penghuni itu. Tapi pasti challenge-nya ada, kan ini kan berarti harus satu visi ya. Nah roadmap-nya ini Pak Didi ini dari mana gitu? Apakah benar-benar masing-masing juga setuju dan memang sudah ada roadmap yang memiliki visi yang sama lah bagi semuanya. Ya. Karena saya kebayang ini pasti wah harus ini, ternyata mereka punya visi lain, ide lain. Memang tidak mudah ya untuk membangun persepsi yang sama, pemahaman yang sama ya. Apalagi ada cost-nya juga yang harus di inilah. Tapi yang pasti nih Mbak Desi ya, segala sesuatu itu kita akan bisa berjalan kalau kita ada take and give ya. Contoh nih Mbak Desi, di stasiun Tanah Abang kita itu merelakan hampir 2000 meter persegi untuk fasilitas layanan umum. Jadi kita bebasin tanah kita di stasiun Tanah Abang itu, dibantu oleh pemerintah DKI waktu itu ya. Nah sekarang tuh area itu untuk stop by para tadi angkutan-angkutan yang lain itu, misalnya bajai, kemudian ojek online, ojek pangkalan, mikrolet, supaya mereka tidak mengganggu jalan, supaya nggak memacetkan. Nah kalau untuk yang Transjakarta ini sudah punya area tersendiri ya.
Nah, dengan demikian, maka pada saat kita membangun integrasi transportasi di Pasar Senen, itu pemerintah DKI merelakan sebagian dari biaya tanahnya untuk menjadi penghubung antara jalan besar sini ke arah stasiun Senen. Sehingga stasiun Senen sekarang para penumpang itu bisa masuk ke stasiun dengan leluasa. Nah, ini harapannya semangat ya untuk kebersamaan, take and give ya dengan stakeholder yang lain. Terus kita bangun itu. Ya, jadi bukan setiap stasiun itu pulau-pulau terpisah, tapi semuanya terintegrasi. Ke depan nanti Gambir kira-kira apalagi yang bisa dilakukan supaya betul-betul terintegrasi itu dengan daerah sekitarnya. Nah, untuk Gambir ini sekarang masyarakat bisa mengakses dengan taksi, dengan bus ya, Damri, Transjakarta. Nah, dalam waktu dekat MRT itu akan melewati di sekitar Merdeka Barat. Nah, ada rencana kita bersama dengan Pemprov DKI untuk membuat koridor dari stasiun MRT ini ke stasiun Gambir. Dulu ada wacana untuk kita pakai underpass ya, namun demikian karena kerepotan dan ini di daerah Monas, maka kelihatannya nanti akan kita bikin koridor yang menyusur di ground ya dari Merdeka Barat ke arah Merdeka Timur. Nah, ini transformasi bukan saja mengubah ya gaya hidup masyarakat, tapi pasti ada dampaknya terhadap ekonomi ya, dengan adanya sekarang kereta cepat Wush Jakarta ke Bandung, itu kan pasti ada dampak positifnya juga terhadap perkembangan ekonomi karena lebih banyak orang yang bisa datang pergi lah dari Jakarta Bandung, dan juga di sini dengan adanya sumber-sumber ekonomi lain, ada restorannya, ada tokonya dan lain sebagainya. Bagaimana dalam transformasi perekonomian yang berbasis transportasi yang terintegrasi ini kira-kira ke depan, Pak? Jadi ini program pemerintah ya, membangun transportasi massal yang berkelanjutan, diantaranya dengan membangun kereta cepat Jakarta Bandung Wush, kemudian LRT. Arahnya itu integrasi transportasi ini memudahkan masyarakat bertransportasi tanpa batas, seamless ya. Nah, kereta api sendiri memaknai ini bahwa investasi yang dikeluarkan itu tidak kecil. Nah, kalau kita hanya berbasiskan fare tiketing saja, pasti tidak memenuhi aspek komersialnya ya. Sehingga kami membangun bersama-sama dengan stakeholder bagaimana kita membangun TOD ya, Transit Oriented Development, termasuk area-area komersial di semua stasiun ya. Sehingga kalau sekarang kita lihat di stasiun Halim, itu retailnya sudah mulai tumbuh, komersialnya sudah mulai tumbuh. Nah, TOD-nya nanti akan menyusul karena TOD ini akan mengikuti flow ya. Kalau nanti penumpangnya sudah memenuhi, sudah memenuhi skala ekonomi, pasti TOD akan muncul. Termasuk di Tegaluar juga demikian, termasuk di Padalarang juga demikian, termasuk juga di stasiun-stasiun LRT ya. Ini kita juga ingin bangkitkan TOD-nya, komersialnya, termasuk periklanan ya. Sehingga nanti di semua stasiun itu terintegrasi dan para penumpang itu bisa memenuhi kebutuhannya, kita menyiapkan pelayanannya, sehingga dengan demikian nanti ke depan impiannya adalah transportasi massal berbasis kereta api, terintegrasi dengan moda-moda transportasi yang lain, dengan penumpang yang nyaman, maka menghidupkan TOD itu bukan menjadi kendala lagi. Sehingga dengan potensi-potensi itulah kami siap bekerjasama dengan para developer, para pengusaha untuk menghidupkan TOD dan bayangannya itu kita memang jauh ketinggalan dengan apa yang ada di Jepang, di Hong Kong, di Singapura ya. Tapi jangan kecil hati, kita arahnya pasti ke sana. Iya, ini minimal ada target dong tahun 2030, 2040 nanti kalau MRT kita juga sudah terkoneksi semua, bisalah kita ke sana ya. Better late than never. Karena untuk kita untuk membangun ya kereta api listrik dan untuk MRT saja itu begitu lama dan sulit sekali. Ini data itu sekarang menjadi aset ya. Bagaimana data analitik itu kita gunakan untuk melakukan transformasi digital ini. Salah satu yang kita sudah dapatkan ya, perawatan itu sekarang dengan berbasiskan data itu kita bisa persingkat. Yang dulu kita kira-kira memakan waktu 1 bulan, sekarang 1,5 bulan lokomotif itu bisa berjalan kembali normal ya.
kalau kita lihat ini kan banyak pihak yang terlibatkan, tapi dari segi financingnya, skemanya itu seperti apa, khusus peran PT KAI sendiri itu seperti apa, dan Pak Didi terus terang kan sebuah perusahaan juga harus profit. Ini bagaimana, apalagi Pak Didi sebagai seorang banker ini, hitung-hitungannya itu seperti Jadi apa? Mbak Desi, kita memang menerima penugasan LRT Jabodebek itu di tahun 2017 ya. Karena proyek itu sendiri mulai tahun 2015. Sementara untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, penugasan itu melalui Perpres itu baru keluar di tahun 2021. Nah, mengenai struktur keuangan, ini memang kita masih membahas ya bagaimana struktur pendanaan di LRT ya. Karena kalau LRT itu ada PSO ya. Ya, harus public Public Service Obligation. Harganya juga harus terjangkau. Betul. Nah, untuk kereta cepat ini memang basis komersialnya harus kita betul-betul detailkan kembali ya, karena dengan sudah beroperasi sejak 2 Oktober, kita melihat memang antara realisasi penumpang, jumlah penumpang dengan asumsinya ini masih ada gapnya. Ya ini kita harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan keuangan ini dengan sebaik-baiknya dengan berbasis governance ya. Karena kalau kita melihat ya pada dasarnya yang namanya infrastruktur itu pasti memerlukan dana yang besar ya. Dan kalau itu menjadi beban korporasi itu kan agak sulit. Tapi kalau break even point taruhlah untuk kereta api Jakarta Bandung itu sudah diperhitungkan kira-kira berapa tahun Pak Didi? Jadi break even ini kan sebetulnya termasuk infrastruktur ya. Jadi memang ini tidak berbeda dengan proyek infrastruktur yang lain ya, ini sekitar 38 tahun. 38 tahun ya, tapi ini kalau dari sisi tiket dan lain sebagainya itu berapa persen itu pengaruhnya Pak? Kalau kita taruhlah bukan infrastruktur dari pemerintah, dari yang PT KAI itu sendiri. Jadi memang struktur keuangannya ini kan masih sifatnya B2B ya. Sehingga memang ini masih kita harus dalami kembali ya, sehingga tata kelolanya nanti kita akan lihat, sehingga kenapa kita harus memperkuat kapasitas keuangan PT Kereta Api untuk bisa terus membawa kereta cepat ini menuju ke operasional excellence gitu. Jadi transformasi di PT KAI sendiri ini apa saja yang telah dilakukan dan akan dilakukan supaya mengimbangi inovasi dan rencana-rencana ke depan yang saya lihat ini sangat ambisius tapi memang diperlukan Pak Didi. Ini bentuknya seperti apa nanti? Jadi kereta api ini untuk menjadi transportasi yang berkelanjutan, sustainable transportation, kita harus melakukan transformasi. Ya, karena pertama itu kita melihat dari sisi demand ya. Bahwa sekarang pelanggan kereta api 40% itu Gen Y dan 4% Gen Z. Gen E ini sekitar 5-7%. Tapi Gen E ini akan terus masuk, sehingga akan menggeser baby boomers ya dan Gen X ya. Nah, untuk itu kita bertransformasi dengan cara apa? Bagaimana pelayanan kita itu bisa memenuhi karakteristik Gen Y dan Gen Z dan Gen E ini. Sehingga aspek digital merupakan suatu keharusan. Sehingga kereta api melakukan transformasi digital ya. Baik itu di sisi operasional excellence, infrastructure excellence, kemudian juga di bidang rolling stock excellence, dan SDM-nya juga tentu saja. Iya, SDM dan organisasi. Nah, inilah yang kita sampaikan bahwa kita harus berbasiskan data. Data itu sekarang menjadi aset ya. Bagaimana data analitik itu kita gunakan untuk melakukan transformasi digital ini. Salah satu yang kita sudah dapatkan ya, perawatan itu sekarang dengan berbasiskan data itu kita bisa persingkat. Yang dulu kita kira-kira memakan waktu 1 bulan, sekarang 1,5 bulan lokomotif itu bisa berjalan kembali normal ya. Sehingga dengan percepatan waktu ini kan membangun efisiensi ya. Yeah. Nah, sisi pengadaan juga demikian, kita akan lakukan tambahan digital ini sehingga harapannya masyarakat pelanggan itu bisa merasakan apa improvement di kereta api ini. Di samping itu juga services yang kita berikan, ya, itu juga harus bertransformasi karena kalau servisnya itu statis ya, tidak ada dinamisnya juga demikian. Maka inovasi di layanan ya
tadi yang saya sampaikan misalnya panoramik, Iya. kemudian compartment service, kemudian face recognition, nanti virtual assistant, itu akan terus berjalan. Ya. Dan kita akan melakukan ini termasuk nanti compliant terhadap ESG ya. Ini kita membangun roadmap ya, bahwa kita sudah lakukan shadow rating ya terhadap ESG rating ini, sehingga ke depan itu kita itu bisa disejajarkan dengan operator-operator kelas dunia. Nah, kita mempunyai rating seperti mereka. Kita benchmarknya dengan operator kelas dunia. Sehingga apa yang kita lakukan, baik itu untuk yang kereta reguler jarak jauh, kereta komuter, kereta lokal, dan nanti LRT Jabodebek yang tidak hanya akan di Jakarta ya, akan ada di kota-kota besar lainnya, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung, semua kita bangun sesuai governance. Dan masyarakat nanti akan memilih ya, kapan akan menggunakan kereta cepat, kapan akan menggunakan kereta api jarak jauh, kapan menggunakan komuter, dan kapan menggunakan kota lokal. Sehingga semua layanan ini kita ingin perbaiki, kita ingin digitalize gitu ya, sehingga masyarakat menggunakan ini ya terintegrasi dan seamless gitu. Iya, dan kalau saya lihat juga kan masyarakat Indonesia, mereka ya kita sudah dari segi negara kan sudah middle income lah, jadi seleranya juga sudah berubah dan mereka disposable income, apalagi kalau ada musim libur, suka berlibur, jalan, tamasya, dan semuanya ini kan mau tidak mau kan ada demand-nya ya. Tapi kembali ke cost ini, saat ini cukup untung ya. Bottom line-nya bagaimana PT KAI itu sendiri? Baik, jadi para pemirsa sekalian, kereta api Indonesia secara keuangan ya, ini berjalan baik ya, sehat. Bahkan di tahun 2022, pendapatan kita itu sudah melampaui pendapatan di tahun 2019. Jadi kalau pendapatan kita di 2019 itu 22,6 triliun, maka pendapatan kita di tahun 2022 sudah mencapai 22,9 triliun. Ya. Ini Artinya karena demand untuk naik kereta api semakin meningkat. jadi memang ada perbedaan ya. Pada saat di 2019 pendapatan kita itu mayoritas angkutan penumpang. Nah di tahun 2022 ini angkutan barang yang menggantikan penumpang. Oke. Memang penumpangnya belum recover full ya. Dulu 19 ini kita Sebelum COVID lah, pendapatan pas. penumpang 9,6 triliun ya. Di tahun 2022 itu sekitar 6,9 triliun. Sementara yang angkutan barangnya sudah 9,6 atau 9,8 triliun. Tapi untuk tahun ini kita sudah mendekati ya. Jadi target tahun 2023 ini angkutan barangnya sekitar 12 triliun, untuk angkutan barangnya sekitar 10 triliun. Ya, Nah, jadi udah harapannya- mulai ini ya. Betul. Jadi ini yang harapannya. Nah, secara bottom line pun juga demikian. Kita sudah kembali ke bottom line di tahun 2019. Iya, dan kita harapkan juga semakin lama kan semakin meningkat ya. Tapi cost yang terbesar dalam anggaran itu digunakan untuk apa Pak Didi? Jadi cost terbesar kereta api ini adalah biaya SDM. SDM, Ya. sumber daya manusia, Ada berapa sekarang human SDM-nya capital. di PT KAI? SDM KAI itu untuk induk itu sekitar 29.000. 29.000. Betul. Jadi Kalau- berapa? Ini lebih dari 60% dari biaya untuk SDM Enggak, atau? sekitar 40% dari biaya itu sekitar 40. SDM. Tapi kan nanti ke depan dengan menggunakan AI, dengan inilah semua orang bisa seperti sekarang kan kita nggak terlalu banyak orang yang antre di bank ya, semuanya bisa dilakukan di aplikasi. Ya. Otomatis pasti ada transformasi juga dari postur SDM KAI-nya. Jadi dari aspek transformasi digital pasti ada pengurangan-pengurangan di kebutuhan jumlah SDM ya. Nah sekarang ini kami juga sedang mendorong implementasi dari robotic process automation ya. Jadi Mbak Desi ya, banyak kerjaan-kerjaan administratif ini sekarang kita akan pakai robotic process automation. Nah ini kalau kita belajar di korporasi yang lain ya, itu bisa memangkas sekitar 30% daripada pegawai ya. Nah ini harapan kami ya, dengan robotic process automation yang kita sedang lakukan, itu bisa mengurangi kebutuhan pegawai. Namun kita tidak melakukan PHK, tapi merealokasikan ke kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi kalau sekarang, Mana-mana saja nanti. jadi sekarang ini rekrutmen kita setiap tahun itu 1.000 orang ya. Bahkan tahun 2021 kita tuh hampir 2.000. Karena apa? Karena kita menyiapkan tenaga-tenaga untuk ke kereta cepat Jakarta-Bandung sama ke LRT.
Nah, harapan kami nanti instead of kita merekrut ribuan ini, maka kita akan mengoptimalkan tenaga-tenaga yang ada ini, sehingga dengan tenaga yang ada produktivitas kita akan semakin Jadi berarti tinggi. harus ada retraining lagi dong Ya. dengan skill-skill baru. Upskilling, Tapi ini perlu biaya lagi juga karena biasanya ini kalau dengan upscaling, dengan skilling itu gajinya juga mengikuti kan karena skillnya itu lebih tinggi ya. Di tahun 2045 pada saat kita sudah menuju Indonesia Emas, transportasi yang terbesar itu dengan transportasi massal. Baik itu kereta api cepat, kereta api jarak jauh, kereta api lokal, kereta api komuter, ya. Sehingga harapannya kita bisa menuju zero emission dengan transportasi yang efisien. Pak Didi, ini kalau dari segi jumlah kereta api, khususnya untuk kota-kota besar atau negara seperti Indonesia ini, kita bagaimana? Masih berapa lagi dari segi procurement yang idealnya diperlukan dan apakah seperti gadget-gadget alat elektronik lain itu harga kereta api semakin lama semakin berkurang, Pak Didi? Jadi tantangannya ya Mbak Desi, kereta api ini cukup lama tidak melakukan reinvestasi untuk pembelian sarana ya, kereta-kereta. Maka tahun 2017 itu kita meremajakan sebanyak 438 kereta. Nah, kemudian itu dideliver selama 3 tahun, 17, 18, 19. Ini kereta listrik. Wah, kereta-kereta yang jarak jauh. Kereta jarak jauh. Kalau kita orang penumpang, masyarakat mengenal gerbong ya, tapi itu gerbong. kereta penumpang. Nah, kemudian untuk tahun 2020, 2021 tidak melakukan investasi karena kita rugi. Nah, tahun 2022 kita melakukan investasi sebanyak 612 kereta. Itu terutama untuk menggantikan kereta-kereta yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Jadi kalau 30 tahun ke atas itu harus dipensiunkan begitu kereta api Ya. atau bisa nggak dipakai sampai? Ada beberapa yang masih kita bisa gunakan, tetapi mayoritas itu kondisinya sudah harus dikonservasi. Ya. Dan kita ingin layanan kita itu tetap meningkat dengan kereta-kereta yang baru. Nah, 612 kereta yang kita pesan ke Inka ini nanti akan kita tingkatkan speknya, ya, baik itu kekedapan suaranya, kecepatannya, kualitas pengerjaannya. Nah, jadi kalau secara sarana ya kita akan terus berinvestasi, termasuk untuk kereta rel listrik KRL ya. Ini kita juga sesuai kebijakan pemerintah bahwa kita tidak boleh menggunakan kereta yang bukan baru. Maka mulai tahun ini kita akan mengimpor akan membeli kereta-kereta dari Inka, di mana Inka akan bekerjasama dengan pihak Jepang atau pihak Korea atau pihak China ya, di dalam rangka untuk membangun industri dalam negeri dan meningkatkan TKDN. Tapi kalau relnya itu sendiri bagaimana? Ini kan apakah perlu lagi dibangun rel-rel baru Pak Didi untuk menciptakan rute-rute baru dan juga mengakomodir lah jumlah kereta yang harusnya semakin lama semakin meningkat. Ya. Itu investasi juga kan? Jadi untuk rel ada merupakan bagian dari infrastruktur. Maka sesuai undang-undang perkeretaapian, infrastruktur itu merupakan bagian dari pemerintah. Nah, untuk itulah maka di dalam membangun SJPP yang tahun ini 2025 sampai 2029, maka kami koordinasi dengan Bappenas, koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kira-kira program pemerintah untuk membangun infrastruktur itu ke arah mana saja, kemudian apakah ada reaktivasi, adakah rute-rute yang baru ya, nanti kami akan menyiapkan sarananya. Tapi kan sebenarnya PT KAI kan paling tahu juga kira-kira mana di tempat-tempat mana yang diperlukan dan speknya. Kalau saya lihat ini kan semua otaknya ada di PT KAI. Jadi harapannya ya pemerintah dalam membangun rute-rute baru ataupun melakukan reaktivasi bicara dengan operator ya. Ya. Sehingga kami bisa memberikan masukan, sehingga pada saat proyek itu selesai maka Sesuai dengan spek sesuai dengan semuanya spek dan sesuai harapan dengan masyarakat. kebutuhan ya. Kadang-kadang kan kalau pemerintah yang bangun infrastruktur tapi kan tidak terlalu paham dari segi engineeringnya gitu. Pak Didi, ini saya juga sangat excited ya. Karena saya ingat tahun 90-an aja saya masih sering ya meliput naik kereta api itu, wah,
masih kereta api itu dari jumlah penumpangnya membludak, orang-orang duduk di atas atapnya, bahaya, banyak kecelakaan, apalagi di pintu-pintu kereta. Ini kalau dilihat dari sekarang, ini dari segi accident atau kecelakaan atau dari segi safety-nya, bagaimana kita? Dari angka 1 buruk sekali sampai angka 10, kita sudah sampai mana? Jadi Mbak Karena Desi, ini penting ini, Ya. membuat orang juga memilih kereta api sebagai alternatif yang bukan saja aman, tapi menyenangkan. jadi kami menyadari ya arti penting daripada keselamatan untuk bisnis transportasi. Kereta api terus meningkatkan budaya keselamatan. Bahkan tahun ini kita sudah sepakat berkomitmen untuk meningkatkan budaya keselamatan dari level patuh ke level proaktif ya. Nah, secara indikator ya, statistik ya, kecelakaan kereta api yang kita kenal dengan KKA ya, kecelakaan kereta api, tahun ini terdapat 8 kali. Tahun lalu 11 kali. Sehingga ini trennya Berapa tahun 11. ini? Tahun ini 8. 8. Jadi Tahun lalu berkurang 11, ya berkurang. Tahun sebelumnya 16, dan tahun-tahun sebelumnya itu masih double digit ya. Nah, harapan kami ini kita bisa jaga seminimal mungkin. Caranya bagaimana? Dalam membangun budaya keselamatan, ini kita terus menanamkan arti penting keselamatan kepada seluruh jajaran ya. Di level komisaris, direksi, sampai ke level frontline. Dengan cara apa? Ya tiap hari itu kita harus membangun keselamatan. Jadi first talk in the morning is safety talk. Ya. First conversation in the morning is safety conversation. Jadi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, setiap pagi selalu ada safety talk di semua daerah operasi. Karena kita mengingatkan bahwa hidup kita ini kita awali dengan keselamatan, kita akhir hari juga dengan keselamatan. Kita ingin menjaga setiap hari merupakan hari keselamatan. 360 hari ya kita jaga, awali dengan keselamatan, kita akhiri dengan keselamatan. Dan kita ada berkomitmen bahwa angka 8 itu kita akan kunci ya, sampai dengan akhir Desember. Dan tahun depan kita akan improve lagi bagaimana kita menurunkan angka kecelakaan itu menjadi lebih kecil lagi, sehingga betul-betul kita ingin menjamin masyarakat bahwa kereta api menjaga keselamatan ini. Kereta api tidak bisa sendirian, Mbak Desi ya, karena kami harus kerjasama dengan regulator, dengan perhubungan, dengan KNKT, dan masyarakat. Memang sekarang ada isu mengenai perlintasan-perlintasan ya. Biasanya Namun di pintu dengan- kereta, penerobos, dan Maka itulah kami tidak lelah untuk menghimbau ya, bagaimana pemerintah sesuai dengan kewenangan jalannya, sesuai Undang-Undang Nomor 22 mengenai angkutan jalan, itu sudah ada pasal 114 ya, yang mengatur bahwa tanggung jawab pengamanan perlintasan itu sesuai dengan kelas jalannya. Jadi kalau kelas jalannya itu kelas nasional ya, Kementerian pemerintah pusat yang PUPR, harus, ya. Dirjen Bina Marga. Kalau kelasnya itu jalan provinsi, ya pemerintah Ya. provinsi setempat. Kalau Ada. jalan daerah, ya kabupaten ataupun kota. Nah ini yang kami terus mensosialisasi, harapannya perlintasan-perlintasan kita itu safe ya. Tidak ada kecelakaan-kecelakaan Iya. yang ada di kereta Memang. perlintasan. Mungkin terakhir, karena kita kan final notes ya akhir tahun, dan biasanya kita melakukan refleksi sambil memandang masa depan. Mungkin Pak Didi, apa-apa saja refleksi dan harapan khususnya untuk masa depan yang ingin disampaikan? Apakah ada hal-hal yang mungkin penting bagi kita masyarakat? Baik. Jadi bagi masyarakat, bagi para stakeholders ya, pak regulator, masyarakat, dan seluruh pegawai kereta api ya. Kereta api ini akan terus bertransformasi. Kereta api berada di Bumi Pertiwi ini sejak tahun 1864. Namun Kita masih di bawah jajahan Belanda Betul. waktu itu. kita nasionalisasi di tahun 1945, sehingga sekarang ini usianya sudah 78 tahun. Nah, kereta api menuju ke Indonesia Emas tahun 2045, apa yang akan kita lakukan? Kereta api itu tidak bisa sendiri, perlu dukungan dari pemerintah, perlu dukungan dari masyarakat. Nah, dengan penugasan-penugasan ini, harapannya bagaimana kita mau kereta api terus berkelanjutan ya, sehingga kemampuan kereta api membagikan penugasan ini bisa dibantu oleh pemerintah, dan ke depan di dalam menyusun program-program perkereta apian ke depan, maka untuk infrastruktur ya sesuai dengan Undang-Undang
23 tentang perkereta api tahun 2007, tanggung jawab pemerintah membangun infrastruktur itulah kita harapkan, sehingga harapannya di tahun 2045 pada saat kita sudah menuju Indonesia Emas, transportasi yang terbesar itu juga dengan transportasi massal. Iya. Baik itu kereta api cepat, kereta api jarak jauh, kereta api lokal, kereta api komuter, ya. Sehingga harapannya kita bisa menuju zero emission dengan transportasi yang efisien, Iya. berbasis lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat, ya. Kereta api akan terus melakukan ESG compliance, ya, B30 kita lakukan terus sampai nanti ada perkembangan elektrifikasi di seluruh lintas baik di Pulau Jawa dan Sumatera, sehingga kita akan lebih efisien menjalankan kereta-kereta yang berbasis elektrik, ya. Iya. Dengan demikian maka harapannya di tahun 2045 kita menjadi suatu solusi ekosistem terbaik untuk transportasi, baik itu transportasi penumpang maupun transportasi di bidang logistik. Ya, jadi mungkin mulai dari sekarang pilihlah kereta api untuk moda transportasi karena bukan saja cepat, efisien, tapi nyaman, dan juga sekarang kereta api bisa digunakan untuk bertamasya, ya. Kalau ada kereta api yang memang digunakan untuk ya melihat pemandangan. Akan ada berapa nanti jumlah kereta panorama ini? Jadi panoramik ini sekarang sudah 6 Sudah 6, unit, ya. di mana-mana saja ini. Jadi 6 unit itu kita operasikan baik untuk Argo Parayangan, Argo Wilis, dan nanti ke argo-argo yang lain, sehingga seluruh masyarakat berkesempatan untuk menikmati kereta panoramik ini. ya. Iya, dan saya juga ingin mencobanya karena biasanya kalau kita liburan kan mencapai suatu destinasi, tapi ini cara perjalanan ke destinasi itu sendiri menjadi new experience. Jadi wisatanya itu sendiri. Pak Didi, terima kasih banyak atas insight-nya, sukses juga, dan semoga transformasi ini bisa segera dilakukan, bisa segera diterapkan, karena kita juga harus ya mendukung ini sesuatu yang bisa membanggakan bagi kita semua. Dan apalagi di Gambir ini, saya lihat ini bukan seperti stasiun, ini sudah seperti hotel atau seperti mall. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Anda. Demikian Final Notes yang bisa juga Anda saksikan dalam CNN Indonesia dan juga di YouTube CNN Indonesia Final Notes. Bersama saya Desi Anwar, stay safe, bye-bye.